Jadi sebenarnya gue mengawali karir gue tuh justru dari gereja ke gereja. Kalau ngobrol gitu di rumah gitu kan, kalau gue nih kayaknya, tolong dong ambilin itu. Lo kalau ngomong gitu, kakak, gitu-gitu kayak nada-nada gitu nggak sih? Kadang-kadang kalau misalnya lagi sugar rush aja bisa. Coba gue Tolong. Bukan karena kuat dan hebatku. Ketika dia dengerin orang nyanyi, dia sampai menitikan air mata. Akhirnya gue sekarang paham rasa itu sih. Wow, Nggak. Gue serius. Ini gue cuman gara-gara ini gue thanksin aja di podcast gue kenapa gue harus nangis dengerin orang nyanyi. Laki lagi kan. 2004 abis Avi itu 2006 Yes. lu main film. Keterima. Dan jadi pemeran utama lagi. Akhirnya lu dihadapkan di dua pilihan. Misalnya ya kan, harus dipilih lagi. Lu lebih suka acting apa lu lebih suka sebagai seorang penyanyi? Wow, kalau lu jawab Albert yang sekarang, gue akan tetap di musik. Rilis single. Yang Yang judulnya MJ. Ceritain dikit dong tentang single ini. Sebenarnya yang menarik dari liriknya sih. Liriknya tuh sebenarnya sudut pandangnya bukan gua sebagai penulisnya. Tiap hari gua liatin. Kira-kira jadi dia apa yang ada di pikirannya dia ya. Gemes banget. Your sadness wrapped around a frame, would you see yourself? Someone that you used to be before you was buried in responsibility. I know it's hard to see all the things that you could never be. Stars and embroidered in your name, but never was. Please welcome Albert Fakdawer. Halo. Gua enak banget nyebutnya karena gue tadi sempat nanya sebenarnya penyebutan Fakdawernya itu tuh apa sih ini? Lu marganya tuh ada Belandanya atau gimana sih? Enggak. Yang bener apa? Fakdawer, Fakdawer, Fuck the world. Oh banyak teman-teman gue banyak yang bilang kayak gitu. Gimana? Ya Albert fuck the world. Kayak ya udah oke. Oke. Tapi enggak. Kalau di Papua bilangnya Albert Fakdawer. Karena mungkin Ini marga Papua beneran? oh iya bro. Kayak Iya, Belanda Fat. loh, sumpah. Enggak ada Belanda, enggak ada gitu, enggak, itu pure. Jadi gini, Fakdawer itu di sebuah pulau di Papua namanya Biak. Lu pernah kesana nggak? Oh, gue tahu. Belum. Ya. My wishlist gue ke Papua. Yes. Tahun lalu mestinya gue ada project Lu kesana. suka adventure nggak? Oh, suka. Lu harus kesana. Asli. Jadi kalau di Biak tuh emang lu tau gak sih kayak jam 5 udah gak ada orang, jam 6 gitu, jam 6 sore gitu udah orang gak terlalu banyak gitu. Semua udah pada udah pada di rumah masing-masing. Iya, gitu-gitu pokoknya kayak terus rukun aja gitu. Tingkat oksigennya juga tinggi Banget lah. Gue soalnya waktu itu ada salah satu temen gue juga orang Papua juga. Dia bilang lu kapan-kapan bro main ke tempat gue, kata dia gitu kan. Gue pengen banget men karena waktu pas 10 tahun yang lalu gue sempet nggak jadi syuting ke sana. Nah pas tahun lalu kemarin gue ada project mau ke sana nggak jadi juga ke postpone, jadi nggak jadi berangkat tuh. Sedangkan gue udah ngeliat tuh sekarang tuh kayak yang deket-deket sama Freeport ya. Timika, yes. Itu Papua juga kan ya? Ya betul. Nah itu tuh kalau nggak salah udah ada kayak lapangan bola, lapangan apa, iya, di benar, tengah-tengah hutan kayak damn so cool man. Oh di dalam Freeportnya? Itu gue nggak tahu dalam Freeport itu ya? Ya ada juga yang di setahu gue yang gue tahu ya di Timika juga ada juga sih yang kayak lapangan. Karena waktu itu habis PON kan. PON kalau nggak salah selesai dari pandemi itu 2021 deh kalau nggak salah. Nah itu emang dijadiin untuk dibangun. Jadi ada yang
Timika, ada yang di Jayapura. Itu di Sentani. Jadi emang itu peninggalan setelah selesai PON gitu. Oke, dan yang pastinya kalau ngomongin alam udah deh. Banget. Nah, ada obat itu Papua, gue berapa kali ngeliat teman-teman gue yang datang ke sana foto-fotonya kayak wow. Asli. Dan yang si Biak ini, lu mesti datang ke sana karena emang ininya tuh spotnya banyak banget. Kayak air terjun, terus telaga biru. Telaga biru tuh kayak lu masuk ke dalam hutan terus lu ketemu aja kayak sebuah telaga warnanya biru, selesai. Literally biru. Biru. Ya? Jadi lu bisa ngelihat ikan yang lagi main di situ gitu-gitu. Dahan pohon yang gede banget, batang pohon gede banget. Waduh. Tapi lu bisa juga ke tempat yang namanya Batu Pica. Batu Pica tuh karena jadi gini, si Pulau Biak itu tuh karena dia sebelah utaranya tuh Pasifik. Jadi ombaknya tuh lebih gede. Oke. Kan selalu gitu kalau pantai kan setiap kali pantainya menghadap samudra udah pasti ombaknya bakal gede. Iya. Beda kan kayak lu di Pantura kan enggak ya karena kan gitu Laut Jawa aja. ya gitu. Betul, Habis itu kan Kalimantan gitu kan. Nah, kalau yang di ini tuh jadi gede. Jadi ketika si ombak itu ketemu sama tebing-tebingnya dia kayak dihantem men, airnya namanya batu pica jadinya. Itu gila. Nah si Fuck Dawer ini dari situ. Tapi keluarga besar gue sebenarnya di Jayapura. Oh di Jayapura. Yes. Oke. Tapi gue lahir besarnya di Jakarta. Oh jauh ya? Lumayan bro. Oke. Lumayan. Berarti ceritanya panjang. Karena dulu bokap gue sempat jadi penyanyi sebuah band. Era 70-an ya? Benar, era 70-an. Terus habis itu penyanyinya datangnya dari Papua. Habis itu masuk ke Jakarta waktu itu gara-gara Soeharto Cup bla 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 and then akhirnya dia menyesuaikan kehidupan di Jakarta gitu. Habis itu sempet balik, habis itu balik ke Jayapura terus balik lagi ke Jakarta. Oh, baru berkarir. Habis itu ya udah gue lahir di sini dan gitu-gitu. Oke, lahir di sini akhirnya ya bisa dibilang bahwa air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Berarti bakat ini, gift ini adalah dari bokap lu? Oh iya, bisa jadi. Ya banget sih. Banget. Karena emang dari gua kecil emang bokap tuh udah emang jadi display kali ya. Jadi maksudnya dia jadi tontonan, gue tiap hari ngelihat dia nyanyi. Kayak maksudnya dia kayak kalau reguleran gitu-gitu nyanyi gitu tuh emang selalu gitu. Jadi itu yang jadi, dan gue tuh selalu Star Trek ngeliatin dia nyanyi. Karena iya men, gitu emang gila ini orang keren banget ya kalau nyanyi. Lu siapa ya artis yang lu pernah tahu kira-kira penyanyi siapa ya? Tom Jones lu tau gak? Tom Cruise gue tahu. Terus semua pada diem lagi di sini. Nggak. Maksud gue gini, gue tahu lagi. Gue nggak berusaha sok pinter, karena jujur gue nggak tahu. Stevie Wonder deh. Tahu. Ya udah itu. Itu tahu. Iya karena abis itu si Stevie Wonder ya dikenalin ke gue gitu. Jadinya gue kalau nyanyi mirip-mirip ke Stevie Wonder. Arahnya ke situ. Ya karena orang ini yang pertama kali bokap gue yang pertama kali kenalin. Ada pemaksaan nggak dari bokap kayak bokap penyanyi nih, lo bisa nyanyi juga lo? Sebenarnya nggak ada, tapi abis itu karena dia udah tahu gift dan talentnya gue di situ, akhirnya baru dia arahin, dia bikin porsi latihan vokal gitu-gitu. Gitu. Jadi emang ya karena bokap nggak cuma penyanyi band doang, tapi dia juga kayak pelatih paduan suara di gereja gitu-gitu. Ya udah, abis itu ya gue bilang, maksudnya dia kasih tahu ke gue untuk ya udah kita latihan vokal ya gitu. Oke, lu berapa bersaudara kalau 7. Boleh loh, kaget. Banget. Pas, itu 7 bisa jadi paduan suara ya? Banget men. Dan semua 7-7-nya bertujuh itu bisa nyanyi semua? Iya. Licik sih. Lu mesti denger kakak gua yang nomor 3 terus adik-adik gua gitu. Kalau kita lagi nyanyi tuh emang ya udah maksudnya kayak harmoni gitu-gitu. Bisa nggak kebayang ya kalau misalnya mereka bertujuh nyanyiin Boyz II Men gitu kan? Ya bisa dibilang lagu-lagu kayak gitu tuh. Tapi kalau era gue Westlife dulu. Uptown Girl. Yoi. Era gue juga. Era gue. Ya ketahuan. Lu jangan ketawa. Ya, ketahuan. Ya ketahuan. Sorry ya Fat. Betul dong. An empty street. An empty. Ayo.
And oh my love. Jadi gini. jadi gini. Kan orang itu dilahirkan ada dengan bakatnya masing-masing ya. Gitu. Gue udah coba beberapa kali untuk mengarahkan karir gue ke dunia tarik suara. Oh karena gitu? Pernah berapa kali? Sempat. Karena gue waktu itu sempat. Apa kayak reality show, talent show gitu? Enggak, karena gue waktu itu pernah ngerasa stuck. Karir gue kayak kok karir gue gak maju-maju ya dulu. Udah deh akhirnya gue mau coba pinang cabur lagi cabang olahraga itu ya. Cabang karir gitu. Cabang karir, carir. Carir. Nganak banget. Cabang karir waktu itu. Terus gue nanya ke manajemen gue. Apa ya yang kira-kira bisa gue lakuin lagi. Gue bilang gitu. Karena kebetulan waktu itu manajemen gue gak cuma megang presenter, megang aktor, tapi juga megang band sama penyanyi. Bisa gak kira-kira gue jadi penyanyi? Gue bilang gitu kan. Manajemen gue bilang gini, Fat suara lu bagus, makanya lu jadi presenter. Oh thank you, gue terharu dong. Berarti bisa nih gitu kan. Tinggal dilatih dikit. Udah jadi gitu. Bukan vokal ya? Bukan singing ya? Vokal. Iya vokal dia bilangnya. Vokal bener. Iya tapi beda sama singing kan? Oh beda ya? Oh beda ya? Cuman akhirnya si manajer gue ngomong gitu, tapi masalahnya lu suara bagus tapi lu tuna nada. Oh. Jadi gue lebih parah dari itu bro. Wah yang bener. Jadi kalau tadi lu mancing-mancing, gue pengen balas tapi satu. Nada gue pasti miss. Kita mancing sekarang ya. Apa yang dia tahu Westlife ya? Atau apa lagi mohon ya? Maaf gini, lagu Indonesia aja yang gue hafal liriknya selalu salah penyebutan. Semuanya telah ku beri. Lanjut Fat, let's go. Dengan guhan hati. Oh bisa kok. Dia autotune. Oke itu jadi kira-kira seperti itulah. Jadi gue memang ngerasa bahwa gue nggak punya talenta di situ. Tapi ternyata gue baru tahu dari lu bahwa walaupun lu keluarga punya talenta, tapi ternyata latihan itu juga diperlukan. Iya, menurut tapi lu gue. merasa kayak terpaksa nggak sih atau memang lu pengen sekeren bokap lu aja gitu? Kayaknya karena gue pengen sekeren bokap gue deh, lebih ke gitu. Jadi nggak ada pemaksaan dan nggak ada pemaksaan dan gue eager. Nah, tahun 2004 itu kan gue sempat masuk tuh ke talent show di salah satu TV swasta. Jebolan boleh nggak gue sebutin? Boleh nggak udah? Ini karena ini yang pengen gue tanya. Lu kan jebolan Avi Junior 2004. 2004. Ya kan juara 2 ya? Iya juara 2. Waktu itu seangkatannya kalau sekarang kenal Alika. Nah itu seangkatan lah, seangkatan sama Alika gitu-gitu. Kalista anaknya Irama Sofa. Gitu-gitu. Nah itu aja gue yang mau. Itu gue yang pengen. Karena waktu itu kayak gue bilang sama bokap nyokap gue, ya masa gue mesti nunggu umur 17 terus habis itu gue mesti ikut Avi yang dewasanya gitu. Menuju puncak. Nah, dia punya ya koreonya itu kan. Sat asik. Ya, itu koreo ikonik zaman itu. Banget. Very ikonik banget gitu. Banget. Nah terus tiba-tiba ya udah iklannya benar-benar literally abis gue nanya itu. Iklan Avi Junior. Dan asli. lu berarti angkatan pertama ya? Angkatan pertama Avi Junior. Avi Junior. Umur berarti 2004 umur 11. Yoi. 11 tuh lu berarti baru SMP. SD. Oh my god. SD kelas 5. Pak. Masih SD. Yoi. Ya gue mulainya agak lumayan cukup cepet lah jatuhnya lah ya. Iya. Gitu cukup cepet. Gitu. Dimana sosmed itu belum ada seperti sekarang teman-teman. Iya. Gitu. Jadi emang ya privilege banget untuk bisa ada di apalagi di industri, maksudnya industri kreatif, industri musik di Indonesia. Buat gue ya seneng aja. Maksudnya ternyata apa yang selama ini dilatih sama bokap gue di rumah gitu. Jadi sebenarnya gue mengawali karir gue tuh justru dari gereja ke gereja. Gitu. Jadi bokap gue tuh selalu akhirnya ya kita datang ke gereja nyanyi. Oh jadi waktu pas umur lu masih muda juga? Kayaknya sekitar 4 SD deh. Ya nggak lama dari Avi Junior. Sebelum Avi Junior lu udah lumayan udah sering ke gereja nyanyi bareng kakak gue terus kita berdua kadang-kadang berempat gitu bikin vokal grup keren gitu. Banget sih. Jadi agak cukup
Kalau gua secara karir bernyanyinya agak cukup organik. Gitu. Jadi bukan yang by talent, manajemen gitu. Enggak, cukup organik karena mulainya dari keluarga. Keluarga gitu. semua betul. Jadi jatuhnya apa ya? Culture lah. Gitu. Jadi sebuah culture di rumah gua. Gua di rumah tiap hari kayak nyanyi tiap malam gitu. Sebelum maksudnya semua pisah, nikah punya anak. Iya, maksudnya sebelum dewasa semua. Iya, lah sebelum gitu. pada dewasa. Itu tiap malam kita nyanyi. Gue penasaran kalian kalau ngobrol sekeluarga gitu, ini sebelum lu dewasa ya. Kalau ngobrol gitu di rumah gitu kan, kalau gue nih kayak tolong dong ambilin itu. Lu kalau ngomong gitu, kakak gitu-gitu kan pakai nada-nada gitu gak sih? Kagak lah. Oh enggak ya? Enggak lah, tetep maksud gue aja. seintens itu gitu latihannya kayak bahasa sehari harus pakai nada gitu enggak ya? Kadang-kadang kalau misalnya lagi sugar rush aja bisa. Coba gue Tolong. Gue gak bantuin, justru dari ulang terus. Kenapa? Gue gak bantuin. Iya. Gimana gitu ya? Gimana enak banget didengar. Tolong. Suaranya nggak kayak suara orang Indonesia ya? Oh, masa? Siapa penyanyi American Idol tuh yang gemuk Ruben Studdard. itu? Iya, Ruben. Ada yang bilang nggak suara lu mirip kayak dia? Bukannya justru malah Mike Mohede almarhum. Iya, Mike Mohede versi Versinya. Indonesianya. Iya. Makanya suara lu mirip-mirip tuh. Masa sih? Tone-nya gitu. Makanya tadi pas denger, aduh anjing enak banget lagi. Gila, Lu gak ada gitar sih. Ada gak gitu? Wih, gua demen nih. Gue suka nih. Itu memang sudah disiapkan. Oh gitu, ya. Terima kasih ya udah survei. Nah, cuman Makasih gua nggak udah tahu. survei. Ini gitar ini tuh. Tenang aja. Gitar ini tuh agak, ya tolong itu maksud gue di Steam. Nah, kayaknya gue harus cari calon gue tuh musisi deh biar gue ngerti musik kali ya. Oh, lu tuh belum kawin ya? Belum bro. Oke. Sombong banget ya. Mau lagu apa? Bebas gue mah. Lu ngomong tolong aja udah enak di kuping gue tadi. Mau Mike Mohede boleh. Glenn kayaknya ya. Glenn. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Wow.
Apa tuh? Gue baru sadar. Gue tuh suka banget nonton ajang pencarian bakat. Yang di luar negeri ya. Siapa itu juri yang si Powell itu? Simon Powell Cowell. Simon Cowell. Yeah. Dia sangat strict banget dan tegas, orangnya agak galak gitu. Gue sempet berapa kali nonton highlight dia, ketika dia dengerin orang nyanyi dia sampai menitikan air mata. Akhirnya gue sekarang paham rasa itu sih. Wow, Nggak. Gue serius. Ini gue cuman gara-gara ini gue tensin aja di podcast gue kenapa gue harus nangis dengerin orang nyanyi. Laki lagi kan. Cuman gue bewak lagi. Bukan lagi ya kan. Bro, geter bro. Aduh, apanya? Hati abang ini bro dengan suara Anda. Kayak ternyata bisa sebegitu ya, bisa menyentuh ya suara nyanyian itu gitu. Karena jujur gue termasuk orang yang susah banget untuk bisa sedih, untuk bisa mengekspresikan dan segala macem kayak gitu. Cuman tadi pas ngedengerin suara lu kayak sensor nih kayaknya. Kayak aduh, kayak masuk tuh gak sih ke rongga-rongga dada lu gitu. Waduh, gimana dong cara mengomentarinya? Wah gila, the best sih. Speechless. Oke. 2004 lu finalis juara 2 di AFI, dan di tahun 2004 juga lu pertama kali collab sama Bung Glenn. Iya. Masih inget gak sih lu gimana perasaan lu waktu itu ketika akhirnya lu bisa berkolaborasi sama ya legend bisa kita bilang, Bung Glenn? Iya dia, he is. Ya. Pasti, dia emang legend. Gua kalau boleh jujur sebenarnya waktu itu biasa aja lagi. Enggak, maksudnya wajar karena lu masih kecil anyway. Yes. Dan lu masih belum tahu sebegitu besarnya dia. Dan sebegitu besarnya industri ini dan sebegitu besarnya dampaknya dia terhadap industri musik Indonesia waktu itu. Jadi buat gue kayak emang waktu itu biasa aja. Gue merasa justru dia adalah legend dan gue bilang bahwa orang ini menyelesaikan hidupnya dengan sangat sempurna ya ketika memang dia udah nggak ada. Gitu. Tapi waktu itu gue justru akhirnya, nah ini ceritanya agak cukup lumayan apa ya, lumayan unik. Gue dianterin bokap gue. Jadi gini, bokap gue tuh selalu ada di setiap momen-momen penting gue. Kayak Avi Junior, kayak apa, pokoknya semua momen yang penting lah. Nah, di situ ada bokap gue. Terus habis itu ya selama kita latihan, gladi resik apa segala macam semua ada bokap. Terus habis itu gue juga ngelihat bagaimana Kak Glenn benar-benar dari atas panggung dia bisa mengakomodir semuanya, mengkomunikasikan semuanya setiap lagu-lagunya dia. Nah, waktu dia pas udah manggung nih, udah main, gue tuh waktu itu di belakang standby di backstage. Gue standby. Gue standby dan gue sempat ngelihat lah, maksudnya ngelihat bagaimana how dia apa ya, istilah sekarang tuh crowd work ya. Ya kayak caranya dia berkomunikasi dengan orang, terus bagaimana dia mendeliver cerita dari lagu-lagu yang dia udah tulis dan dia mau bawain itu. Nah, habis itu gue sempat ketiduran. Lalu datanglah manajer yang sekarang jadi manajer gue. Yang ya yang lagi meeting tuh di depan ya. Tiba-tiba bangunin gue, bangun gitu. Oh iya om. Waktu itu gue panggil om. Iya om gitu. Nah tapi pas gue lihat penampilannya Kak Glenn dari belakang panggung itu, anehnya gue tiba-tiba di dalam gue kayak gue bermimpi satu saat gue pengen kayak dia gitu. Bagaimana karya gue itu bisa dinikmati banyak orang. Tapi nggak cuma dinikmati, tapi ternyata bisa jadi manfaat, dan manfaatnya tuh benar-benar fakta loh, bro. Gitu maksudnya, lo bayangin deh, setiap karyanya dia itu jadi apa namanya, bantuan sosial untuk desa Waikokak misalnya gitu. Maksudnya, lo bayangin sebegitu kuatnya dampaknya musik untuk stabilitas kehidupan seseorang di tempat tertentu, di daerah tertentu. Jadi kayak buat gue kayak gila ya,
bisa ya orang bisa punya karya terus habis itu dia bisa menggunakan karyanya itu untuk bantu orang lain gitu. Nah itu buat gue kayak akhirnya ya buat gue Glenn Fredly adalah salah satu display model dan inspirator buat gue gitu. Dan menurut gue sebenarnya nggak ada yang bisa menggantikan orang ini gitu. Ya, Nggak ada. setuju. Tapi visi, cita-cita dan apa yang jadi concernnya dia itu bisa diterusin. Bener-bener karena ya maksudnya kayak seorang Glenn Fredly itu kan punya visi yang sangat gede sebenarnya buat seni Indonesia Timur. Ya. Ya kan maksudnya Betul, kita tahu lah narasi-narasinya Kak Glenn tuh kayak gimana. Nah itu yang buat gue sampai hari ini jadi salah satu alasan gue tetap berkarya dan tetap komit untuk berkarya di musik dan tetap nyanyi. Ya salah satunya itu juga gitu. Salah satunya Glenn Fredly juga gitu. Jadi pada akhirnya gimana caranya tapi lo mau gak sih tetap stick dengan apa yang lo lakukan, mencintai apa yang lo lakukan, tapi lo pasti percaya bahwa apa yang lo lakukan ini pasti nantinya akan jadi manfaat buat orang gitu. Mungkin hari ini gak kelihatan kali ya gitu. Yeah. Tapi one day iya lo kayak nanam pohon aja deh gitu. Hari ini lo gak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Nggak Mungkin bisa. 10, 20 atau ini. Nah itu yang terjadi ketika gue masuk di film. Nah cerita film itu kan 2006 kan gue Ya 2004 abis Avi itu 2006 Yes. lu main film. keterima. Dan jadi pemeran utama lagi. Ya puji Tuhan. Alhamdulillah. Denias apa? Senandung di atas awan. Senandung di atas awan. Ya itu produksi dari Arisya Saleh sama Nia Zulkarnain. Itu jadi sebenarnya itu kan filmnya 2006. Ya. Tapi waktu itu gue kayaknya udah sekitar 2000 berapa ya? 2017 atau 18 gitu. Oke. Lama banget. Tiba-tiba ada satu orang yang datang ke gue, terus habis itu dia bilang gini, kakak yang main film Denias kah? Oh iya saya. Kakak terima kasih ya, justru karena film itu saya jadi bisa memutuskan saya mau jadi apa. Sekarang saya jadi guru di pedalaman di Papua. Wah nangis. Yang nangis bukan dia, gue. Yang nangis gue. Gue bilang, hah? Yang benar. Iya kakak, sekarang saya udah ada di Papua. Saya sekarang di Papua, di kecamatan ini, bla 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 ini. Memang tempatnya agak cukup terisolir. Kita gajian 3 bulan sekali, bla bla bla. Hidupnya. Tapi justru karena film ini saya jadi ya gitu bro. Aduh, gimana sih? Gue kan maksudnya gini, ketika gue berkaca dengan apa yang gue lakukan sekarang, waduh, kayaknya gimana gitu. Tapi ternyata ketika lo melakukan sesuatu dan lo emang passionate di situ dan lo tahu itu punya nilai yang bagus banget, ya mungkin hari itu orang nggak bisa nikmatin. Tapi one day, sehari atau 2 hari atau 2 dekade atau 1 dekade, ya itu bakal jadi manfaat sih buat orang gitu. Itu berasa banget sih. Film itu lumayan. Ya. Dan banyak banget dapat penghargaan loh bro. Iya. Banyak banget dapat penghargaan. Ya. Ibaratnya dengan tema kearifan lokal ya. Tuh. Yang mana filmnya benar-benar sangat daerah banget tapi bisa dinikmati sama semua orang. Yes. Dan ya dapat penghargaan, terus akhirnya dari situ mulai banyak lagi cerita-cerita yang akhirnya mengulas tentang Kearifan lokal di kearifan Indonesia. lokal di Indonesia. Abis itu adalah beberapa film yang akhirnya pecah juga dan segala macam ya. Ibaratnya lu termasuk salah satu yang pionir lah membuat film tentang Amin. daerah itu. Ya, amin. Kalau nggak salah dapat penghargaan juga di bidang aktor juga kan? Ya dulu 2006. 2006. Oh 6 ya 6 ya. Di film ini juga soalnya kan? Iya. Syuting kan kita bulan Mei Juni itu Juni awal. FFI Oktober ya apa November waktu itu. Ya udah di situ sempat dapat pemeran FFI ya. Pemeran utama pria terbaik. Gokil. Tapi Albert, lu ngelihat ya kan ini sekarang udah tahun 2024. Lu memulai karir ibaratnya start lu ada di industri ini adalah ketika lu jadi jebolan Avi Junior 2004. Berarti ada sekitar 20 tahun
Gimana nih perasaan lu ngelihat lu yang sekarang dengan Albert yang 20 tahun yang lalu? Wah, thank you. Itu pertanyaan bagus banget, gokil. Gua ngerasa Albert yang dulu nggak punya strategi apa-apa, nggak punya goal apa-apa, plain banget, polos. Terus tapi akhirnya nggak punya kemampuan untuk mengelola apa yang ada di tangannya dengan baik. Oke. Jadi bisa dibilang ya masa-masa itu adalah masa-masa di mana gue bisa menikmati semuanya. Fame mungkin salah satunya waktu itu. Kalau mau dibilang, kalau sekarang kan istilahnya kan sandwich generation ya. Gue juga udah menjalankan hal itu dari tahun itu pun juga udah gitu. Tapi ya intinya kalau gue sih ngelihatnya bahwa Albert yang sekarang jauh lebih bisa mendefinisikan dia mau ngapain dan dia mau jadi apa. Dia mau di mana kakinya berdiri gitu. Okay. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dulu tuh lebih kepada jiwa-jiwa kompetisi, lu tahu kan talent show dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kayaknya kalau udah juara tuh kayak gimana harus gitu. Gimana gitu. Iya, padahal ya biasa aja, Bet. Ketika lu ada di industri ya tetap santai aja kali gitu. Iya. Ya kan? Betul. Tapi kalau misalnya dilihat gitu ya kan, akhirnya lu ada 2 keahlian yang mana dua keahlian bisa dibilang ya kan. Lu musisi udah dari ibaratnya dari keluarga, dari lahir, terus tiba-tiba ketika lu terjun ke dunia acting sampai lu dapat penghargaan, berarti kan lu punya bakat di situ, men. Akhirnya lu dihadapkan di 2 pilihan, misalnya ya kan, harus dipilih lagi. Lu lebih suka acting apa lu lebih suka sebagai seorang penyanyi? Wow, kalau lu jawab Albert yang sekarang kayaknya masih belum berubah sih. Kalau untuk main di mana track gue gitu, ya gue akan tetap di musik gitu. Tapi untuk membuka kesempatan untuk berkesenian di seni yang lain, menurut gue kenapa enggak? By the way, dulu gue sempat bikin statement anak-anak remaja yang nggak tahu apa-apa itu. Oke, apa tuh statementnya, masih ingat nggak lo? Statement gue tau nggak apa? Film ini akan jadi film pertama dan terakhir. Anjir, sotoy banget. Sotoy, ya kan? Jadi sekarang lu bisa tahu ya, maksudnya Albert yang dulu dengan Albert yang sekarang kayak tanpa pikir panjang waktu itu. Iya. Ya namanya pertama umur segitu, bro, remaja, ya kan? Kayaknya menggebu-gebu gila. Ini gua akan tetap dinyanyi sedap. Sudah. Gila. Padahal setelah 2004, 2005, 2006, 2007 ada aja project filmnya. Iya bener. Di dunia acting ada tuh ya. Tapi kalau misalnya berkaca dengan sekarang, gue malah jadi akhirnya emang ini kali ya. Emang main gue emang sebagai musisi, sebagai penyanyi yang emang punya karya dan ya udah berkarya gitu. Berkarya aja, rilis karya, rilis single, rilis lagu gitu. Gitu aja sih gitu. Oke, ini kalau ngomongin rilis, ini lu baru. Ini kok jadi berat sih? Perasaan tadi kita ketawa-ketawa. Iya, enggak ini lagi ngobrolin namanya juga out frame ya kan. Ngomongin tentang rilis ya kan. Lu baru aja merilis sebuah single. Oh ya. MJ judulnya. MJ, yes. MJ yang dibuat katanya ini untuk anak-anak lo. Lu anak ada berapa sekarang? 2. Umur di bawah gue ya? Iya. Sorry, Fat. It's okay, bro. Lu punya anak 2, suara bagus. It's okay, bro. Wajar kok. Oke, ini rilis single. Yang judulnya MJ. Ceritain dikit dong tentang single ini. MJ sebenarnya inisial dari nama anak gue. Nama anak gue tuh Musa Jeremy. Oke. Gitu, jadi gue singkat aja jadi MJ. Gitu aja sih. Terus yang menarik sebenarnya kalau dari lirik, sebenarnya yang menarik dari liriknya sih. Liriknya tuh sebenarnya sudut pandangnya bukan gua sebagai penulisnya. Oh, bukan dari padahal lu yang buat kan? Bukan dari gua untuk anak gua, tapi gua berusaha untuk
translate atau menggunakan kira-kira gue jadi anak gue apa yang gue rasain ya. Nah gue tulis gitu. Makanya setiap liriknya itu selalu subjeknya tuh bukan guanya, justru si anak gua ini. Gitu. Jadi kayak itu sulit dong, Bro. Iya gitu. Tapi kan gue lu ada pendekatan ke anak lu umur berapa Musa ini? 2,5 tahun. Kan nggak bisa diajak ngobrol ya? Nggak bisa. Kan lu juga nggak tahu ya dia maunya apa ya? Iya. Jadi gue hanya melihat kesehariannya dia. Tiap hari gue liatin. Kira-kira jadi dia apa yang ada di pikirannya dia ya? Gemes banget. Gitu. Jadi sebenarnya liriknya sih. Gitu. Kemana pun mana gitar tadi? Gitar kasih. Baru gue mau nyanyi dong dikit, nyanyiin please. Besok beli gitar yang bagusan dikit ya. Malu gue nih. Suaranya pada bagus, gitarnya jelek banget. Bentar. Mic-nya diturunin aja ya. Oke. Biar dapat. Oke. Chorusnya ya. Kemana pun ku pergi, sedih takkan tinggal di hati. Nikmati masa ini, tak sadar takkan terulang lagi. Kemanapun ku pergi, sedih takkan tinggal di hati. Nikmati masa ini, tak sadar takkan terulang lagi. Enak banget ya, creamy banget ya lagunya ya. Wah, harus denger aslinya sih. Maksudnya ini yang studio versionnya. Yang studio ini lo versi akustikin ya? Ini sekarang iya. Ini kan akustikan, berarti kan studio versionnya kan akan lebih megah gitu kan. Oke, tapi ini kan lu angle-nya adalah penulisnya ini adalah cerita anak lu kan yang punya pemikiran. Iya. Oke, sedikit tentang tadi kan ada beberapa lirik yang udah lu nyanyiin gitu kan. Jadi cerita itu di dalamnya anak lu tuh ngapain sih? Jadi kayak anak gue tuh tiap hari kerjaannya senyum aja. Dia tahu kali bapaknya penyanyi ya, penyanyi dengan suara. Tiap kali ngeliat gue tuh malaikat. senyum. Itu gue bingung juga sih. Maksudnya tiap kali ngeliat gue, gitu kayak, gitu. Nah terus abis itu, ini anak tuh senyum terus ya. Dan menurut gue ya one day senyumannya dia nih akan bikin kehidupan orang-orang berubah gitu. Karena setiap kali dia ketemu orang senyum. Setiap kali ketemu orang senyum gitu. Hai gitu. Jadi makanya di chorus, lirik chorusnya gue bilangnya kemanapun ku pergi, sedih takkan tinggal di hati. Nikmati masa ini, tak sadar takkan berulang lagi. Tapi sebenarnya kan double meaning bro. Iya itu dia, makanya gue bertanya itu. Karena that's the beauty of the lyrics. That's the beauty of the songwriting. Iya. Karena di satu sisi ketika lo menceritakan ini adalah bahwa inspirasinya dari cerita anak lo yang selalu tersenyum dengan siapapun, gue relate. Tapi ketika gue dengar awal, ini relate juga sama kehidupan percintaan. Iya, gitu. Nah, gue tuh pengen banget, gue selalu pengen nulis. Jadi setiap kali gue tulis itu nanti lagu itu akan jadi milik orang lain lah gitu. Maksudnya lu akan bisa interpret sendiri gitu. Iya. Tapi kalau pesan buat guanya, gue tulisnya buat ini. Oke. Nah ketika lu denger, nah itu nanti relate-nya sama lu aja. Lu bilang tadi apa? Percintaan. Itu kayak gue tiba-tiba ngebayangin kayak ini adalah scene-nya ceritanya dua sepasang ya kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak bisa. Makanya gue tadi pas gue nanya ini kok beda gitu. Wow. That's the beauty of the songwriting. Bisa begitu ya? Iya, bisa gitu. Jadi
emang seseorang, maksudnya seniman, apalagi maksudnya songwriter. Ya ini juga gue masih belajar sih jatuhnya. Gue belajar untuk menulis lagu, tapi bagaimana caranya lagunya gue bisa tetap relate gitu dengan orang gitu. Oke, selama lu berkarir ya kan, lu sudah menelurkan beberapa single juga kan, ya kan, bahwa gue lihat dari sosial media lu kemarin nih pas gue cek, lu beberapa waktu belakangan itu lu sempet pakai hashtag seminggu selagu. Nah, itu maksudnya gimana itu? Thank you for asking. Gua agak kurang paham seminggu selagu. Seminggu selagu tuh adalah konten di mana dalam satu minggu itu gua akan membuat satu lagu. Damn, bukan nyanyi. Ya sambil nyanyi dan sambil bikin musik. Iya nggak, maksud gua the whole music, sama the whole lyrics, the whole arrangement musik. Ya kalau seminggu satu lagu kan orang nungguin lu nyanyi lagu apa ya gitu. Iya. Lu bikin men. Bikin. Seminggu. Iya. Emang bisa? Gue sekarang nih gue malah jatuhnya terinspirasi sama bang ya, gue panggil dia Kak sih, Kak Panji ya. Dia kan suka nulis sehari sebit tuh. Oh iya. Nah, iya, gue nih lagi bikin cerita tuh ada kan waktu itu. Nah, gue tuh lagi bikin sekarang setiap hari. Pokoknya gue harus nyentuh laptop, gue bikin beat. Entah ya mau gimana aja beatnya. Kalau tiba-tiba udah oke nih enak. Terus tiba-tiba datang lirik, oh ya udah kirim, bikin gitu. Gitu aja sih. Jadi jatuhnya gue lagi nabung aja. Gila lah. Gue lagi nabung aja bro. Nabung doang. Karena buat gue harus gini. Ada banyak yang gue mesti mahir. Ternyata dunia musik tuh luas banget gitu. Ya, apalagi gue juga baru sadar sih. When you talk about the technology juga, waduh banyak banget gitu. Maksudnya software, DAW ya kan, digital audio workstation gitu-gitulah. Itu yang bikin gue jadi, waduh gue pengen bisa bikin sendiri, bisa aransemen sendiri, bisa mixing sendiri, setidaknya mastering sendiri gitu. Sampai the whole production bisa gue provide sendiri gitu. Semuanya berarti. Iya, maksudnya sampai jadi si satu lagu itu. Iya. Dan semua ibaratnya kan instrumen berarti lu paham dong mainin semua alat musik. Iya betul. Gila kakak. ya. Saya main gitar saja cuma kunci CFG itu. Gila men. Iya gitu. Jadi gue lagi bikin sehari sebit. Tapi gue nggak post di konten, ya maksudnya buat gue itu tabungan. Ya dong, nanti kan ada dicuri orang lagunya. Tapi gue nggak takut yang gitu, gimana ya? Mungkin gue kali ya, gue personal sih. Maksudnya menurut gue kreativitas tuh emang lo nggak bikin. Di idea, lo selalu pakai kalimat I got an idea. Lo nggak pernah I make the idea. Yes. Iya enggak sih? Hah? Ya, dapat bukan bikin. Gue dapat ide nih. Gitu. Jadi kalau menurut gue ide yang ada di gue ya akan tertranslate dengan sendirinya. Ketika itu nanti orang mau bikin ya terserah. Tapi gue nggak akan berusaha untuk gue enggak lah. Oke, dari sekian banyak nih ya, seminggu selagu. Ini jatuhnya udah berapa bulan? Waduh. Tapi gue juga bolong-bolong juga kok. Iya nggak apa-apa. Susah ya menjadi konsisten. Gue belajar untuk being konsisten. Jadi emang kayak susah banget. Justru ini nggak apa-apa. Abis podcast ini mungkin banyak orang-orang kayak, mana seminggu satu lagi kayak. Abis ini untuk ngingetin bro untuk konsisten. Iya lagi, bener banget. Iya dong. Iya banget. Karena pertanyaan berikutnya adalah dari semua seminggu selagu itu, mana lagu yang menurut lo ini masterpiece buat lo? Wow. Itu pertanyaan gue. Iya, MJ kan, itu salah satu seminggu. MJ salah satunya. Seminggu tapi udah dirilis. Udah. Ya kan? Udah. Yang belum dirilis sedikit. Aduh. Salah satu. Banyak banget. Aduh. Nah gimana minta tolong aja suaranya enak. Aduh. Gas. Apa ya? Coba ya. Atau tiba-tiba ada beat baru terinspirasi dari Pocong Cendol nih, Pocong Cendol. Nih Pocong Cendol. Emang bisa? Gue bercanda loh. Bisa. Oke. Ini buaya ya, bukan anjing nih.
Ini apa sih? Oh serigala salah semua gue. Ini nggak ada mukanya nih. Bebas. Seminggu selagu. Terjaga ku pagi hari, terbangun dari mimpi indahku. Oh, bertemu seorang kawan, berbicara ini itu dunia. Kan ku gapai semua mimpiku yang ada di dunia. Gila, susah juga ya. Di sini ku menanti segala yang ku harapkan untuk menggapai mimpi-mimpi. Di sini ku menanti segala yang ku harapkan untuk menggapai mimpi-mimpi. Apa tuh tadi liriknya? Di sini. Nanti gua kasih kok. Enggak, tapi di satu aku harapkan untuk menggapai mimpi-mimpi. Oke, sip. di satu sisi di bait pertama itu lu Gue lagi bangun pagi. ya lu cerita tentang lu. Iya gue. Nah, pas lirik yang keduanya itu kayak gua. Oh ya? Gua ngerasa itu kayak gua. Liriknya apa sih? Gua ngerasa nanti gua cut nih, gua cut nanti gua kasih file mentahnya nih. Gile. Itu gue ngerasa kayak di tempat ini lo ngebangun mimpi-mimpi bahwa emang ini tempat yang gue bangun untuk mimpi-mimpi bersama anak-anak gue semua. Goks. Gue kayak anjing relate lagi. Gimana? Kita rilis aja. Lo gak mau ngajakin gue collab nyanyi? Oh iya. Abis ini kita beli gitar. Wih, gokil. Abis ini beli gitar. Keren. Yang ngajarin siapa? Wah. Kita rilis aja gimana? Ayo. Bener ya? Bener Ayo. ya? Ayo. Tapi gue cuma bisa bantunya collabnya gue bikin video klip doang. Kagak usah nyanyi gue. Ah, beneran? Iya. Serius, Pat? Bisa gue. Enggak, gue nya Salaman gak nyanyi. Gue nya gak nyanyi tapi ya. Iya, sudah salaman. Gue nya gak nyanyi ya. Oke. Bikin video klip bisa Udah gua. ada kan potongannya? Enggak, gue juga udah mulai inget sih tadi. Aduh. Anjir ya, musisi-musisi ini tuh pada gila semua bisa begitu ya. I got an idea. Ya tapi kan lu juga sambil gitu sambil buat juga sebenarnya. Iya. Maksudnya sambil Ya, oh iya kan? Maksudnya, Oh iya benar. Tapi kan maksudnya gimana caranya lu translate dari mana tuh datangnya si ide itu? Sih. Makanya itu sesuatu yang menarik sih. Gue jadi penasaran kodam lu apa ya? Aduh. Kodam Jaya. Aduh. Tapi ngomongin ini nih masalah perkodam-kodaman. Enggak ada hubungannya sebenarnya. Kemarin lu sempat pas 17 Agustusan diundang nyanyi ke istana. Iya. Gimana perasaannya? Wah gila. Sebenarnya itu doa kecil loh, kecil banget. Waktu itu kayak bulan Juli apa Juni gitu. Ini kemarin kan ya? Iya. Ha. Gue bilang sama gue berdoa aja gitu kayak Tuhan tolong dong gue pengen banget nyanyi di istana. Tadinya bilangnya pengen banget di IKN gitu. Terus ya karena IKN ternyata nggak bisa gitu kan. Maksudnya secara infrastruktur juga belum mumpuni. Jadi ya udah ternyata dipanggil. Tetap istana juga. Tetap istana gitu. Dan seneng sih. By the way ya almost setiap pemerintahan di presiden ya kayaknya setelah Soeharto sih. Yeah. Gue nyanyi di semua 17-an. Jadi buat gue itu kayak kayak ya achievement juga maksudnya. Karena gini bro, kalau gue base
base gue tuh gue pengen banget jadi display aja sih. Oke. Jadi display buat sekarang kan gue udah punya anak gitu ya. kan. Gue punya istri gitu. Gue cuma pengen jadi display untuk anak-anak gue aja gitu. Jadi buat gue poin gue adalah legacy gitu. Legacy. Ketika gue ada di industri, ya kita emang berindustri nih sekarang. Maksudnya kan kita bikin ini, bikin itu apa segala macam. Tapi motif di dalam gue, ya gue cuma pengen buat sebuah legacy aja sih gitu. Gue pengen jadi ini bukan sekedar pengen apa yang lagi ini ya gitu, tapi lebih ke apa yang bisa gue wariskan untuk terhadap generasi setelah gue. Tapi gimana caranya gue juga bisa fit in di tengah industri gitu. Itu kan salah satu critical thinking yang akhirnya lu bisa lu pikir terus gitu. Maksudnya gimana caranya gue bisa tetap berkarya terus. Nah kayak that's why gue udah mulai start nabung. Lagu demi lagu. Nabung aja. Taruh aja. Gue gak tahu. Ya maksudnya ternyata dalam satu hari gue bisa dapat 2 beat. Hah? Iya. 1 hari? Iya. Bukan 1 minggu? Enggak, 1 hari. Iya sih tadi juga dadakan juga sih. Iya. Berarti hari ini satu. Kalau gue pulang, terus gue ketemu laptop gue lagi, ya berarti bisa 2. Iya tadi udah verse sama chorus. Oh tadi yang dunia kayaknya pre-chorus kayak semacam gitu. Oh. Gitu. Wow. Gokil. Tapi kalau misalnya ngomongin legacy nih ya. Bahwa lu kan lu pengennya dipanggil sama anak lu apa sih? Papa. Ya kan walaupun ya sekarang udah bisa sih papa umur 2,5 tahun udah bisa panggil papa. Udah. Lu kan pengen jadi ada legacy buat anak lu gitu kan. Sesimpel itu gitu sekarang lu. Dan tapi lu juga tetap bisa engage lah ya dengan kehidupan dunia entertain ataupun musik sekarang gitu. Betul. Gimana sih pendapat lu mengenai banyak nih kan musisi-musisi baru yang tiba-tiba meledak singlenya, tiba-tiba meledak lagunya gitu dengan adanya platform sosial media ini gitu. Ya. Nah, sedangkan lu sudah memulai karir ini dari umur lu 11 tahun yang mana ketika lu umur 11 tahun, gua umur 15 tahun, kita belum main sosial media, Bro. Dan belum ada juga platformnya gitu. Betul. Nah, pandangan lu gimana tentang musisi-musisi yang viral-viral sekarang? Pada akhirnya waktu yang akan menjawab sih. Maksud gue nggak apa-apa juga kalau misalnya mau mengejar viral atau memang cita-citanya agar supaya jadi viral, silakan banget, nggak apa-apa kok, boleh banget gitu. Tapi maksudnya kalau gue di posisi dimana gue men-setting diri gue, when it becomes viral ya udah, oke. Gitu. Tapi ketika enggak, gue akan tetap ngelakuin apa yang harus gue lakuin gitu. Makanya tadi gue sempat bilang bahwa gue terlahir sebagai penyanyi atau musisi secara organik gitu. Yang emang lahirnya dari culture, dari rumah, dari bapak gue nyanyi main gitar bareng-bareng di kafe lah, gereja ke gereja gitu. Jadi this is what I do. Mau viral nggak viral gue tetap bikin. Wow. Mau ya gimana? Maksudnya ya kan, maksudnya ya boleh teman-teman bisa bilang itu wow it's a passion ya gitu. Ya mungkin bisa jadi. Tapi ya maksud gue ketika itu jadi viral buat teman-teman ya nggak apa-apa. Ya silakan gitu. Maksudnya gue kan bukan gatekeeper juga gitu. Untuk dunia musik gitu. Lo harusnya gini dong, gini. Enggak. Tapi maksudnya setidaknya gue punya statement di mana gue harus berdiri, gue punya dasar pijakan yang menurut gue this is the right one for me. Ya udah gitu aja gitu. Habis itu ya kalau soal kompromi dan lain sebagainya menurut gue biasa terjadi kok di wilayah di perindustrian musik Indonesia gitu ya. Maksudnya nggak masalah, tapi setidaknya lu tahu lu mau ngapain, lu tahu lu mau bikin apa gitu. Jadi buat teman-teman yang udah teman-teman musisi yang memang udah viral, ya udah yang penting nggak kan viral tuh ada waktunya juga ya. Betul. Gitu. Maksudnya makanya kenapa gue bilang waktu yang akan menjawab gitu. Ya setidaknya setelah itu ya abis itu mau ngapain, abis itu mau gimana, abis itu
apa yang mau diiniin. Nah kalau dari sudut pandang gue ya gue akan terus bikin, gue akan terus mau itu nggak viral ya bukan sesuatu yang kewajiban buat lu gitu kan, karena memang lu udah ibaratnya mendarah daging lah ya melakukan hal itu karena that's your passion gitu it's kan. already in me. Musik tuh udah di dalam gue gitu, jadi gue nggak bisa bohong gitu, kemanapun gue pergi orang akan Bet nyanyi dong gitu. Maksudnya sampai segitunya gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa sih bro gitu, maksudnya silakan aja. Semua nanti akan kembali ke waktu yang akan menjawab. Apa yang lu akan bikin, apa yang akan lu legasikan, apa ya gitu-gitu. Tapi gitu. Gua ngerasa bangga sih ya kalau misalnya gue jadi anak lu gitu kan. Lu nyanyi di istana kemarin. Terus juga gue sempat lihat juga di sosial media, umur lu berapa tuh? Waktu itu lu foto bareng sama Pak SBY sama Ibu Ani. Iya. Ya kan? Iya. Itu nyanyi di istana juga. Itu kalau nggak salah Natal nasional tapi di Jayapura ya. Waktu itu pas banget. Di hadapan presiden waktu itu beliau masih datang ke Jayapura, masih jadi menjabat presiden. Abis itu malamnya dapat kabar kan tsunami ya gitu. Jadi pas banget tuh. Abis itu beliau langsung ke Aceh gitu. Tapi ya intinya ya itu sih, maksudnya gue lagi berfokus di archiving apa yang selama ini gue udah bikin gitu. Di studio gue tuh gue udah kayaknya udah ada banyak banget pengarsipan yang udah gue bikin deh gitu. Maksudnya ya itu penting banget. Iya, banget. Arsip kayak gitu. Kayak gini kan sebenarnya ini legacy sih. Iya oh ya, thank you. Lo bener nggak? Iya, thank you kan? lo. Maksudnya ini sesuatu yang udah pasti akan diarsipin. Betul. Iya kan, udah pasti akan dijual. Maksudnya akan ditayangkan gitu, dikonsumsi orang. Tapi ini jadi sesuatu yang ini yang udah gue bikin. Gitu. Ya, gitu loh. Tapi kalau misalnya ini kan tadi kan lu nyanyi umur berapa tuh pas di Papua acara Natal itu? Wah gila. Itu kayak abis Avi Junior. Avi Junior, ya. Oke. Lu gimana sih ngelihat representasi anak-anak timur? Ya, di industri musik ini. Wah, pandangan lu? Udah sangat melesat jauh. Pesat zaman kita kan emang ini alasan kenapa gue bisa dapet peran di Denias, karena memang sebenarnya zaman dulu pertama nggak ada sosmed. Ya. Kedua, yang diceritain ke gue sama teman-teman produksi di Denias bilang bahwa selama kita hunting talent di Jayapura, di Timika, semua anak-anaknya masih sangat tabu melihat nih lensa kamera gitu. Jadi gini, ketika lagi kayak gini pasti kayak gitu. Gitu. Jadi agak sulit gitu. Nah, maksudnya ya gue mungkin bisa dibilang right man in the right place waktu itu lah, in the right time gitu. Jadi nah seiring berjalannya waktu, sekarang justru malah makin bro gila banget. Apalagi skena hip hop di Jayapura. Wah, gile men. Keren banget. Maksudnya benar-benar mereka tuh bisa kayaknya lebih rajin dari gua malah bikin YouTube, video klip, bikin lagu. Wah, gile banget. Keren banget. Justru malah kayak makin kesini gitu. Kalau hip hop ya di kayak di Jayapura gitu. Atau di tempat lain di Papua. Terus kalau yang kayak sekarang misalnya kayak kakak siapa ya, Michael Idol gitu. Yang penyanyi ya gitu. Terus mungkin kakak Ari juga, Ari Kriting gitu, Mamat gitu. Yang bikin sekarang kan maksudnya udah sampai memproduksi sebuah film gitu-gitu ya, Kakak Bos gitu. Betul, Kakak Bos. Kemarin gue juga habis nonton tuh. Gue belum nonton lagi, sorry banget Kari. Sorry maaf. Tuh gue terakhirnya kayak gue menahan untuk menitikkan air mata sih. Value ya? Bagus film. Pesannya bagus banget. Itu tentang ayah dan anak ya. Itu yang gue dapat. Even gue belum banget dong kalau gitu. Even gue belum punya anak, tapi gue ngerasa banget sih gitu. Iya. Jadi pengen punya anak ya? Punya istri aja dulu. Tapi gini, kecintaan lo terhadap Papua. Seperti apa sih? Sedangkan lu kan lahirnya di Jakarta.
Dan lu juga tadi kan lu juga sempat ngobrol nih sebelum kita mulai bahwa lu nggak 100% Papua nih karena nyokap lu tuh ada Sumedangnya. Ada Sumedang, gitu. gua ada Ambonnya juga, Fat. Oh itu lu belum Yoi, nenek gua dari yang bokap. Itu Seram. Jadi ada marga Penturi itu di Ambon, Seram. Oke, tapi terhadap Papua Tapi kecintaan lu seperti dua-duanya Papua. Lumayan gede sih. Gua malah sempet bikin lagu judulnya Ada Untukmu. Ya gitar lagi nih. Udah siap, nggak apa-apa. Gue suka karena apa? Karena ini berarti lagu udah ada ya? Udah. Udah rilis. Udah rilis. Nah, ini ceritanya tentang inspirasi dari Papua. Jadi gua menggambarkan Papua sebagai seorang perempuan. Nah, makanya indah sih. Iya. Indah sih. Jadi ada liriknya gini bunyinya. Terbaring sepiku di sini, membayangkan hadirmu di sisi. Namun realita dan ekspektasi, lika-liku laki-laki, banyak mereka memujamu dengan tutur manis dan janji palsu. Terjagaku sekarang menghampirimu dengan ketulusan. Ku nyatakan ku ada untukmu, kan selalu ada, walau kau tak merasa apa-apa. Ku kan menjagamu, hadirku untukmu. Cinta pertamaku itu dirimu, bukan tipu. Terakhir lagi deh. Sajagaku, ade sajagaku, sajagaku, ade sajagaku, sajagaku, ade sajagaku, sajagaku, ade sajagaku. Bahasa Papua ya? Yoi, satu kan saya, jaga kau. Saya jaga kau. Ade sajagaku gitu. Ini benar, sudut pandangnya perempuan. Gua relate. Oke, gue paham nih. Tapi kan gue juga ngamatin politik ya. Ya itu aja. Ya okay. itu silakan ditranslate masing-masing ya. Masing-masing gitu. Kan kayak tadi gue bilang, gue bikin aja. Bisa begitu lirik ya. Gila loh, gue kayak bikin aja. Gue kayak iya lagi itu kan kayak saya kena tipu. Iya. Ada gak sih lo pesan buat saudara-saudara atau teman-teman di timur by gitu the way, ingin enggak, by the way, maksudnya sekarang aja gue lagi ngerintis sebuah website. Oke. Gue lagi ngerintis sebuah website namanya papuapedia.org. Ini masih di develop ya teman-teman. Masih di develop. Jadi masih intinya Wikipedia tapi tentang Papua. Gitu. Jadi semua informasi yang nantinya lu bisa akses lu mau cari apa. Nah karena gue emang latar belakangnya adalah seniman, jadi gue akan cari dulu pelaku seninya gitu. Nah kayak sekarang gini, lu nggak tahu kan keluarga di belahan Papua mana yang secara turun temurun bikin alat musik khas Papua namanya Tifa. Iya, nah lu nggak tahu kan namanya. Enggak. Nah maksudnya harusnya dicatat, harusnya diarsipkan. Dan itu menjadi Iya, jadi semua orang bisa oh gini ya. Oh ada ya namanya keluarga ini, mereka bikin ini gini gitu.
Nah itu maksudnya Itu keren sih, cita-cita. bro. Iya itu cita-cita aja sih maksudnya. Ini salah satu banyak nih mimpi. orang-orang pemerintahan juga yang nonton video ini nih. Oh, Mungkin gitu? dari Kemenparekraf ya kan Oh, iya, bisa boleh. mensupport lu membesarkan website ini. Iya betul. Mungkin juga abis ini gue juga akan ngomong ke produser gue di Trans TV karena gue punya program iPedia yang akan keliling-keliling beberapa kota-kota provinsi. Jadi coba kita sambangi Papua abis ini ya untuk Please, produsernya please. iPedia nanti Trans TV. Nanti gue juga coba usahain siapa tahu bisa support si Wah, website thank you. ini. Thank you so Nah much. satu lagi nih, lu tadi sempat ngomong bahwa mengenai arsip, mengenai legacy. Ya. Ya kan bahwa lu memandang semua yang lu lakukan ini adalah memang legacy lah ya buat anak-anak lu gitu kan. Ya. Bahkan sampai podcast ini pun lu ngerasa bahwa ini adalah legacy juga karena kan disiarkan dan ini akan ditonton juga nantinya sama anak lu ketika anak lu udah paham. Ya kan? Karena sekarang baru 2,5 tahun. Benar. Apa yang pengen lu sampein ke anak lu kalau misalnya anak lu udah bisa nonton episode ini? Apa ya? Happy Sweet 17. Oh gila. Jauh ya. Jauh banget. Tapi kemarin sempet tren. Oh iya. Yang tren buat anakku nanti gitu kan. Yeah. Ini mama. Oh iya. Hi kids gitu kan. Itu dibahas juga tuh di podcastnya Der anak-anak gue juga tuh. Oh Gue iya. ngakak tuh. Jadi podcast ini tuh ada 2 di YouTube gue. Ada yang gue, gitu? yang bapak-bapak, yang anak muda yang dia gitu. Gue udah bisa masuk ke bapak-bapak ya. Berarti. Ke anak-anak muda juga bisa Oh sih. iya, baik, Abis Mas. ini mau ke Der. Iya boleh. Ya kan? Oke. Buat Oke. anak lu. Musa Gloria asik. Ini Papa Abed sedap. Apa lagi ya? Gue bilang apa ya? Be the best. God be with you. Tepuk tangan sekali lagi buat Albert. Sedap.